nih. Oi. Ya. Oi. Oh. Oh. Kunaon teh? Hoi. Selamat sore, Pak Sandi. Oh, selamat sore Pak. Bapak lagi ngapain, Pak? Ini saya lagi biasa keseharian ngembala, ya muning lah, muning. Oh, kerbau ya. Kerbau. Ini baru panen Pak, kalau saya lihat Pak ya. Iya, ini milik ini tetangga isi emak itu. Biasalah di kampung mah kayak gini Pak kehidupannya. Ini panennya sudah berapa hari Pak Sandi? Ini kalau panennya kan udah 4-3 hari Pak ya. Tapi kemarin itu kan sekarang lagi musim kemarau Pak. Jadi basah terus kehujanan. Aduh. Musim hujan. Musim hujan. Susah kalau di kampung mah Pak. Mungkin kalau di kota itu ada alatnya, tapi gimana kalau di kampung? Hese lah pokoknya mah riweuh Pak di dieu mah aduh. Oh, berarti ini metodenya masih manual Pak Sandi gitu ya? Masih manual Pak di sini. Karena ya kampungnya lah terpencil Pak. Jadi gimana alat-alat pertanian mungkin masih jarang di sini Pak. Makanya kita kalau misalkan ngebajak sawah juga pakai muning kerbau di sini ya. Terus biasanya pasca panen itu berapa bulan Pak Sandi dari mulai penanaman? Kalau biasanya itu tergantung padi yang kita tanam Pak ya. Padi yang kita tanam biasanya 3 bulan, 3 bulan setengah itu ada. Tapi kemarin pas dilihat ini nonton di TV itu sekarang sudah mulai maju ya pertanian Indonesia itu. Sekarang ada juga yang umurnya 2 bulan setengah itu udah ada Pak. Tapi rata-rata kalau di sini ya 3 bulan setengah atau 4 bulan. Kadang-kadang kalau yang 4 bulan masih ada yang nanam di sini Pak. Gitu. Kemudian para petani di wilayah Bapak sudah tergabung di kelompok tani apa gimana Pak sekarang Pak? Di sini kemarin itu sudah tergabung, tapi baru ya alhamdulillah untuk bantuan dari Dinas Pertanian khususnya dari pusat ya, dari pemerintah sudah mulai sudah mulai diterima oleh kelompok kami ya alhamdulillah Pak. Tapi kalau untuk alat-alat pertanian itu masih susah di sini Pak. Masih susah, masih jarang lah. Kalau beli kan kita mana uangnya Pak, kalau di kampung susah. Terus untuk ini Pak Sandi, biasanya kalau Pak Sandi tanam padi itu diperuntukkan untuk dijual ataukah untuk persediaan makanan sendiri Pak Sandi? Aduh, gimana Pak ya? Kalau di kampung sih susah, susahnya mau dijual. Sawahnya sedikit Pak hasilnya, aduh. Gitu. Komo aya nama sakuhama wae di dieu teh. Jadi kadang-kadang ya kalau misalkan kepepet ya kita bisa jual lah untuk jajan anak atau biaya sekolah. Ya 3-4 karung malah, tapi sisain untuk makan. Terus kemudian harapan Pak Sandi sendiri dan petani di wilayah sini kedepannya seperti apa Pak? Khususnya di petani di budidaya ini Pak, padi. Ya harapan kami sebagai petani mungkin dari nenek moyang kita memang Indonesia itu salah satunya yaitu petani Pak ya. Khususnya di desa kami, di kampung kami ya harapan kami apa yang sudah menjadi atau apa yang sudah dicari oleh orang-orang sekarang, anak-anak muda sekarang, ilmu di bidang pertanian, kalau bisa kasih tahu lah ke kita lah. Terus untuk infrastruktur juga bendungan sini suka ini Pak, kalau misalkan turun hujan besar itu bendungan yang kita harapkan itu suka dobrah Pak, suka dobrah ya. Jadi susah.
Terus yang ketiganya ya harapan kami sekarang kan lebih instan lagi Pak, kalau misalkan membajak sawah itu pakai alat mesin ya, traktor seperti itu Pak. Ya kami harapkan untuk Dinas Pertanian khususnya Kabupaten Sukabumi ya bisa merata lah pemberiannya Pak, seperti itu. Oh berarti untuk bantuan dari seperti peralatan pertanian masih sulit ya Pak Sandi ya didapatkan ya? Ya masih sulit Pak. Ya mungkin kami juga mengerti masyarakat petani itu banyak ya, luas. Hampir mayoritasnya itu petani. Dan untuk bantuan alsintan seperti alat mesin pertanian itu memang relatif kecil. Cuman ya kita harapkan misalkan bisa bergilir Pak ya, bisa bergilir, jadi jangan satu tempat misalkan kalau ada seperti itu ya. Harapan kami intinya bisa mendapatkan seperti itu Pak, jadi jangan memakai muning terus kerbau Pak. Aduh, kita gitu. kan harus harus gembala sorenya. Iya, Kalau iya, traktor iya. kan cuma dicuci udah masuk lagi Oke. ke gudang. Secara khusus harapan Pak Sandi kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi ataupun kepada pemerintah pusat yaitu Presiden melalui Menteri Pertanian tuh untuk dalam rangka mensejahterakan para petani di Indonesia khususnya di sini, harapannya seperti apa Pak? Ya mungkin mudah-mudahan beliau-beliau melihat kalau kesah Pak Sandi sebagai petani bisa segera memberikan intinya kebijakan-kebijakannya terkait kesejahteraan para petani di Indonesia. Khususnya ya, kalau mungkin masukan dari saya sendiri pribadi Pak ya, khususan dari orang yang bodoh, orang yang hidup di kampung, hutan di kampung. Kalau bisa, kalau bertani itu memang lahan luas Pak di Indonesia itu, terus khususnya di kampung kami luas. Cuman yang perlu diperhatikan lagi masalah infrastruktur tentang irigasi Pak. Jadi kami masih mengandalkan bendungan secara manual, yaitu menggunakan kayu-kayu, rumput-rumput ditata dengan rapi. Tapi kalau misalkan pas musim penghujan Pak, itu nggak tahan kekuatannya, dobrah lagi. Jadi gitu. bendungan itu udah hancur lagi. Jadi harapan kami yang perlu diperbaiki oleh pemerintah khususnya di bidang pertanian ini infrastruktur lah Pak, irigasi. Kami yang paling dibutuhkan seperti itulah. Oke, mudah-mudahan apa yang menjadi keluh kesah Pak Sandi selaku petani mudah-mudahan segera didengar oleh pemerintah sehingga keluh kesah para petani bisa segera ditindaklanjuti Pak Sandi. Mudah-mudahan Pak Sandi sukses terus Pak Sandi. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Ya. Aduh. Oh. Halo Pak Sandi. Ini lagi dijemur Pak Sandi ya? Ya, ini dijemur Pak. Ada sedikit lah hasil panen yang kemarin Pak. Kalau boleh tahu ini jenis padi apa Pak Sandi? Ini untuk ini Pak, ini padi pare ketan kok di sini. Oh, pare ketan. Ketan ya untuk inilah bikin tape, bikin kue ini bisa Pak. Kalau ini cuma sedikit sih Pak ini. Oh gitu. Ya. Terus kalau biasanya kalau dalam satu musim biasa Pak Sandi bisa menghasilkan berapa kilo kalau untuk ketan ini Pak Sandi? Ya ini tergantung ini sih Pak. Yang pertama kan kebanyakan di sini sawahnya sawah tada hujan Pak ya. Jadi tada hujan seperti ini biasanya airnya itu mengandalkan air hujan. Jadi untuk normalnya air itu kebutuhan padi itu memang nggak begitu maksimal, tapi
kalau untuk penghasilan biasanya tergantung dari sawah kita juga. Terus ada faktor lain yang paling utama yaitu hama dan penyakit, Pak. Kalau di sini memang hama penyakit ya seperti petani kami yang bodoh seperti inilah, mengandalkan ilmu nenek moyang, Pak. Jadi pengendaliannya belum begitu maksimal, tapi ya cukuplah untuk tambahan untuk keluarga, insya Allah cukup, Pak. Berarti kalau untuk padi yang jenis ketan ini untuk kalangan sendiri Pak Sandi ya? Ya, untuk sendiri. Terus ini sementara untuk mendapatkan benih padi masih sulit atau mudah Pak Sandi? Untuk padi ketan sendiri ini kan kebanyakan lokal, Pak, ya di sini. Jadi turun temurun dari dulu dari nenek moyang kami. Alhamdulillah masih ada, cuman sudah jarang yang nanam. Biasanya kalau yang nanam itu orang-orang tua yang sudah usianya lanjut, yang masih bertani. Kalau anak-anak muda ya sekarang kan lebih diutamakan memang bertani itu ke sektor ekonominya, Pak, ya. Tapi kalau orang-orang tua yang penting untuk keluarga ada, bisa mencukupi, ya masih tanam untuk ketan. Kemudian Yang saya tahu biasanya itu kan padi ketan itu ada dua jenis Pak Sandi ya? Yang ada yang merah atau ada yang putih, itu bedanya apa Pak Sandi? Ini bukan merah, Pak, itu. Tapi kalau di sini ketan hitam, Pak. Oh, ketan hitam. Ya. Biasanya Gitu. kebanyakan dibikin tape. Oh, tape. Ya, tape. Terus makanan daerah kue ranginang kalau nggak salah ya. Ranginang. Kalau ranginang itu sendiri memang makanan ciri khas di daerah sini Pak Sandi ya? Di daerah sini, Pak. Oh, Di sini gitu. kebanyakan, apalagi kalau yang ada hajatan-hajatan, selamatan pasti ada. Oh, Ada kue seperti itu. Tradisional, Pak. Kue seperti itu. Gitu. Oke. Siap, makasih Pak Sandi atas informasi ya. Ya, sama-sama, Pak.